Berikutnya kami persilakan ke Pak Joko Pratono yang sudah siap dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Pak Ustadz. Saya sangat tertarik dan menarik judul ini karena apa? Kehidupan kita hampir rata-rata anak-anak kita tumbuh kembang. Nah, untuk itu kami akan menanyakan bagaimana kita mendidik anak yang baik atau diperbolehkan mendidik anak itu dengan keras. Karena apa? Hari ini mungkin seterusnya anak-anak kita tidak tahu arahnya kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaan. Silakan Ustadz Azhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan penting banget nih. Berat nih pertanyaan. Tahu begini saya kagak datang nih. Ya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah damai Indonesia Ku TV One. Bagaimana cara kita mendidik anak? Saya ingin menyadur penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Di antara bab yang beliau tulis adalah Bayan fit Tariq Riyadatis Sibyan fi awwali nusyu'ihim. Mendidik anak di awal-awal pertumbuhan. Di antara nasihat Imam Al-Ghazali dalam bab itu yang menarik untuk kita fahami berdasarkan pertanyaan beliau tadi adalah di antara tips mendidik anak, kata Imam Al-Ghazali, jangan biasakan anak at-tana'um. Ini istilah khasnya Imam Al-Ghazali, sering sekali menggunakan istilah ini di kitab Ihya. At-tana'um itu artinya adalah jangan biasakan anak sering dienak-enakin. Apa tuh bahasa Solonya, Bu? Dimanja. Oh, dimanja. Bahasa Solonya, itu kan bahasa Indonesia. Lelo-lelo Dilelo-lelo nggih. Di alam. Di alam, betul. Dilelo-lelo, ditimang, dienak-enakin, itu maksud saya tuh. Namanya at-tana'um. Ngebiasain anak dienak-enakin. Kata Imam Al-Ghazali, jangan biasakan kita punya anak dienak-enakin. Bahkan kalau kita punya rumah yang banyak, gede, jangan tahu anak kalau itu rumah orang tuanya. Kasih tahu itu rumah sewa. Itu rumah orang. Untuk litarbiyah, mendidik anak. Ada waktunya nanti dia dikasih tahu. Ada waktunya nanti dia diberi informasi tentang itu. Tetapi di awal-awal pertumbuhan anak tidak boleh dienak-enakin. Mau dibangunin sholat subuh, ibunya ngomen ke ayahnya, jangan mas, kasihan, capek nanti. Dia di sekolahan tidur. Itu kata Imam Al-Ghazali salah. Yang benar bagaimana? Bangunin. Melatih anak sholat sejak kecil itu mudah. Tapi begitu udah gede baru kita latih bangun subuh. Sama artinya ngebangunin singa yang udah tumbuh taring. Boro-boro dia mau sholat. Ibunya dan ayahnya pasti udah dimarahin. Karena udah punya emosi. Tapi di awal-awal pertumbuhan dia tidak punya emosi yang lebih untuk mengekspresikan kekesalan. Disitulah ayah dan ibu mendidik. Jadi bukan keras yang tidak jelas juntrungannya. Mukul anak, menghardik anak, itu juga nggak baik. Ya kan? Nah, kalau anak dididik di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang keras. Bahkan dia bisa menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Karena di awal-awal pertumbuhan selalu disalahin sama orang tuanya. Itu juga tidak baik. Tetapi kalau dienak-enakin, diapain tadi namanya tuh? Diuco, dilelo-leloin. Waduh, saya harus beli tanah di Solo nih.
Itu juga nggak baik. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang tengah-tengah adalah tegas. Begitu anak berbuat baik diapresiasi. Begitu anak berbuat salah dikasih tahu kalau anak salah. Dididik dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ya kita diberi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasution atas jawabannya. Mendidik anak dengan tegas, bukan atau disiplin, bukan berarti dengan keras, namun juga tetap ada kasih sayang di sana. Nah pemirsa, masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan para jamaah mempersiapkan pertanyaan terbaiknya yang akan insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.